Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, mari sejenak kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini agar memberinya kedudukan yang baik. Selain itu Allah juga memberikan cobaan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dia memberinya kedudukan yang baik sekaligus kerajaan. Kedudukan yang baik merupakan derajat yang paling tinggi karena Allah berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Ayat yang kita bahas ini ayat menjelaskan tentang keadaan Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang betul-betul terkenal dengan rasa syukur dan kesabarannya. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki sejarah yang patut untuk menjadi motivasi bagi kita semuanya. Bahwasanya karena saking terkenalnya Nabi Ayub ini dengan kesabarannya, maka dalam satu riwayat iblis itu dia pingin membuat keadaan di mana Nabi Ayub itu dia sudah tidak syukur dan tidak sabar lagi. Akhirnya Allah memperkenankan, udah silakan kamu uji Ayub ini. Akhirnya Nabi Ayub ini anak-anaknya mati semuanya. Punya anak laki-laki 7 wafat, anak perempuan 7 wafat. Semua hartanya habis. Istrinya pada meninggalkan beliau, hanya tersisa 1. Kemudian tidak hanya itu, Nabi Ayub ini juga mendapatkan penyakit yang begitu parah, sampai kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan semua orang itu nggak ada yang mau duduk dengan Nabi Ayub, dan beliau harus diletakkan di satu tempat yang jauh dari masyarakat. Tapi dalam keadaan seperti itu, Nabi Ayub itu pekerjaannya tetap beliau ibadah kepada Allah, memuji Allah. Istrinya itu pernah berkata, wahai suamiku, seandainya engkau berdoa minta disembuhkan, pasti Allah menyembuhkan. Kenapa engkau tidak berdoa seperti itu? Jawaban Nabi Ayub itu luar biasa. Aku sudah puluhan tahun oleh Allah diberi kesehatan. Aku sudah puluhan tahun oleh Allah diberi kenyamanan. Masa hanya dengan sakit beberapa waktu saja kemudian aku mengeluh? Seringkali kita itu begitu. Coba kita kalau kita flashback, mengulang, kita itu pasti lebih banyak enaknya. Kita pasti lebih banyak sehatnya. Tapi setiap kali ada masalah, seringkali orang itu merasa sebagai orang paling tersiksa di dunia. Setiap kali ada masalah, dia itu merasa orang yang paling hina di dunia. Dan Nabi Ayub tidak pernah punya pikiran seperti itu. Maka ketika beliau mendapati ujian ini,
beliau tetap bisa bersyukur karena beliau melihat nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya sakit yang dialami Nabi Ayub ini membuat beliau begitu sulit untuk ibadah. Yang tersisa hanya bibirnya yang mengucapkan tasbih, mengucapkan zikir. Sampai akhirnya Nabi Ayub ini beliau mengadu, tapi tidak minta disembuhkan. Dalam ayat sebelumnya Allah berfirman bahwa Nabi Ayub beliau berkata, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, menyeru kepada Tuhannya, yakni Allah, ya Allah, inni massaniyaddur, aku dalam keadaan sakit, Engkau adalah zat yang arhamur rahimin. Nabi Ayub tidak minta disembuhkan, Nabi Ayub hanya mengadu, ya Allah, saya ini sakit ya Allah. Akhirnya di ayat yang kita bahas, Allah berfirman, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Ayub dan akhirnya penyakitnya dihilangkan. Orang yang sudah menjadi kekasih Allah seperti itu. Satu contoh, Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Ketika Nabi Ibrahim itu mau dibakar, Nabi Ibrahim itu beliau tidak mohon diselamatkan. Nabi Ibrahim hanya mengadu, alimahu bihali yugni an su'ali. Allah itu maha tahu keadaanku dan tahu apa yang aku butuhkan. Akhirnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika membahas tentang Nabi Ibrahim, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Allah tidak memberikan Nabi Ibrahim kekuatan hingga beliau kebal api, bukan. Tapi Allah menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim itu tidak panas. Karena Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin. Bukan, hei Ibrahim, kamu kebal api, bukan. Artinya ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, dia tidak perlu berdoa, itu Allah sudah mengabulkan keinginannya. Makanya ini perlu menjadi renungan bagi kita bersama. Dan kita juga perlu mengingat dalam hadis Rasulullah, beliau menyampaikan, idza ahabballahul abda ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, itu memang akan diuji. Makanya semua nabi pasti mengalami ujian. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Ghazali, beliau meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, Nabi Sulaiman mendapatkan ujian, Nabi Ayub mendapatkan ujian, Nabi Yusuf mendapatkan ujian. Bahkan dalam Nabi Yusuf itu, kalau dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Yusuf ketika mendapatkan ujian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Seperti itulah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf di muka bumi. Sederhananya begini, Nabi Yusuf itu ketika kecil beliau mengalami kejadian yang menyedihkan kalau dalam pandangan kita. Kenapa? Saudara-saudaranya itu tidak senang dengan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Kemudian ditolong oleh kafilah. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi budak di Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Tapi kejadian ini kalau kita lihat dalam surat Yusuf, itu adalah cara Allah, walinumakkinnahu wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Seperti itulah cara Allah meletakkan Nabi Yusuf agar mendapatkan kedudukan yang tinggi.
Maka apa yang dialami oleh para nabi itu adalah sebuah proses. Nabi Muhammad pun sama. Beliau untuk menjadi seorang nabi itu, beliau mendapatkan ujian. Contohnya kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad setelah beliau berbulan-bulan di Gua Hira, tiba-tiba pada malam hari beliau didatangi makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad itu dipaksa untuk Iqra, kamu bacalah. Tapi Nabi Muhammad beliau tidak bisa baca. Nabi Muhammad sampai wafat itu beliau tidak bisa baca tulis. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan julukan Nabiyal Ummiyah. Maka Nabi Muhammad berkata, ma'ana biqori'in, aku nggak bisa baca. Akhirnya oleh makhluk tadi dipeluk dengan keras sampai Nabi sesak napas. Kemudian disuruh lagi, Iqra, kamu bacalah. Itu Nabi Muhammad mengatakan, aku nggak bisa baca. Sampai 3 kali akhirnya Nabi Muhammad berkata, udah, apa yang harus aku baca? Akhirnya makhluk tadi mengatakan 5 ayat pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumah ketakutan. Beliau menyampaikan kepada istrinya yakni Khadijah. Ketika beliau menyampaikan kepada Khadijah, oleh Khadijah dibawa kepada paman Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu kalau dalam Sahih Bukhari disifati tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minnal injil masya Allah ayyaktub. Waraqah ini adalah orang Nasrani pada masa jahiliyah. Dia menuliskan kitab Injil ke bahasa Arab, tapi orang yang jujur, tidak ada yang dirubah. Karena ini kan Nabi baru pertama dapat wahyu. Maka setelah Nabi Muhammad menceritakan semuanya, Waraqah ini buta. Dia sudah sangat tua. Maka Waraqah mengatakan, oh, yang datang kepadamu itu namanya Namus. Ya Pak ya, menyebut makhluk tadi itu Namus, itu malaikat Jibril. Nama dalam bahasa Ibrani Namus, dalam bahasanya Waraqah. Kemudian bahkan Waraqah mengatakan, seandainya saja nanti ketika engkau dimusuhi dan diusir oleh kaummu, aku masih hidup, aku pasti akan membantumu. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad masih menjadi orang yang paling dicintai di Arab, karena beliau baru pertama mendapatkan wahyu. Permusuhan dengan Abu Jahal, permusuhan dengan Abu Lahab itu setelah 3 tahun kenabian. Jadi ini Nabi masih paling dicintai. Maka Nabi itu aneh, awamukhrijiyahum, apa mungkin mereka akan mengusir saya dari Mekah ini? Oh iya, semua Nabi akan mengalami hal seperti itu. Sama seperti itu adalah kamu juga akan mengalami seperti itu. Nah itu terbukti Nabi Muhammad karena beliau diancam mau dibunuh, beliau betul-betul dalam keadaan sulit di Mekah, akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Ternyata ujian yang ada di Mekah dan beliau hijrah di Madinah menjadikan Madinah sebagai perkembangan Islam. Sama seperti itu Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, semua nabi-nabi mengalami ujian, tapi ujian ini adalah untuk menjadikan mereka mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibrah yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini, pembelajaran yang bisa kita ambil dalam pada kesempatan kali ini adalah sebetulnya ketika kita mendapatkan ujian itu,
Allah menandakan cinta kepada kita. Dan itu adalah cara Allah agar kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Nah ini makanya semoga ini bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hadis Rasulullah beliau menyampaikan, yuktala ar-rajulu ala qadri dinihi. Orang itu akan diuji sesuai kadar agamanya. Kalau orang soleh itu ya ujiannya sekadar agama dia. Kalau orangnya seperti Nabi itu malah lebih berat lagi ujiannya. Makanya ini semakin menegaskan bahwa Nabi Ayub beliau dalam sejarah mendapatkan ujian berat karena beliau orang yang dicintai Allah. Dan ketika beliau tidak minta disembuhkan, hanya mengadu saja, Allah sudah menghilangkan penyakitnya dan bahkan mengangkat ke derajat yang lebih tinggi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga oleh Allah kita senantiasa dijauhkan daripada mara bahaya, dan kita semuanya senantiasa diberi kesabaran dan dimudahkan dalam ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.